Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para rebahaners pecinta stories dimanapun Anda berada? Welcome back to Topan Asfi Channel. Channel yang selalu menghibur dan dapat menambah wawasan antum sekalian seputar sejarah, kisah nyata, dan legenda. Guys, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tokoh legenda yang merupakan pahlawan terbesar Yunani. Dia adalah Hercules atau Heracles. Namanya sangat kesohor seantero negeri. Bahkan namanya dipakai oleh seorang yang sangat ditakuti di Indonesia. Nah, ini orangnya nih. Oke guys, penasaran kan siapakah Hercules atau Heracles sebenarnya? Dan seperti apa kisah perjalanannya? Oke lah, jangan berlama-lama. Buruan, kencengin volume, kunci pintu dan jendela, and stay here. This is Topan Asfi Story. Dalam mitologi Yunani, Heracles adalah seorang tokoh pahlawan, anak Zeus dan Alkmene, anak angkat Amfitrion dan cicit dari Perseus. Ia merupakan pahlawan terbesar Yunani. Dalam mitologi Romawi, ia dikenal sebagai Hercules. Ia merupakan pahlawan Yunani yang di dalam mitologi selalu berusaha membantu masyarakat Yunani dalam menghadapi kesulitan yang diakibatkan oleh monster ataupun ulah dari raja dan penguasa yang lalim. Nama aslinya adalah Alkides atau Alkeus. Dalam mitologi Etruria dikenal dengan nama Hercle, putra Tinia dan Uni. Kekuatan, kecerdikan, keberanian, dan kekuatan seksual adalah beberapa ciri khasnya. Waduh, pantesan ya patung-patungnya nih agak-agak seronok gitu ya guys ya. Meskipun dia tidak sepintar Odysseus atau Nestor, Heracles pernah menggunakan kecerdasannya dalam beberapa kesempatan ketika kekuatan ototnya tidak berhasil. Misalnya ketika bekerja pada Raja Augeas atau Elis, ketika bergulat dengan raksasa Antaeus, atau ketika menipu Atlas. Bersama Hermes, dia adalah pelindung tempat olahraga dan Palaestrae. Atributnya adalah kulit singa dan alat pemukul. Dia juga suka bermain bersama anak-anaknya jika tidak sedang mengerjakan tugas-tugasnya. Karena dia banyak mengalahkan monster, dia disebut telah menjadikan dunia aman bagi manusia. Heracles adalah orang yang bersemangat dan emosional. Dia bisa melakukan hal-hal hebat untuk temannya. Misalnya ketika ia bertarung dengan Thanatos untuk membalas kebaikan Pangeran Admetus, atau ketika dia membantu temannya Tyndareus menjadi raja Sparta kembali. Namun Heracles juga bisa menjadi berbahaya bagi orang-orang yang dia benci, misalnya Augeas, Neleus, dan Laomedon. Banyak cerita mengenai Heracles dan yang paling terkenal adalah 12 tugas Heracles. Heracles dipuja sebagai pahlawan dan sebagai dewa, dan merupakan manusia setengah dewa yang paling populer dalam mitologi Yunani. Pemujaan terhadap Heracles. Orang Yunani kuno merayakan festival Herakleia untuk mengenang kematian Heracles. Festival ini diselenggarakan pada hari kedua bulan Metageitnion atau akhir Juli atau awal Agustus. Selain itu, ada sebuah kuil Heracles di Oasis Baharia di Mesir. Kelahiran Heracles. Faktor penting yang berperan dalam tragedi pada hidup Heracles adalah kebencian Hera, istri Zeus, padanya. Menurut semua versi, Heracles adalah anak Zeus di luar nikah yang paling dibenci oleh Hera. Heracles adalah anak Zeus hasil perselingkuhan dengan Alkmene. Zeus menyamar menjadi Amfitrion, suami Alkmene,
untuk bisa menidurinya. Oh ternyata dewa ada yang selingkuh juga ya guys. Lanjut. Alkmene langsung hamil setelah disetubuhi oleh Zeus. Buset, tokcer banget ya. Herakles sangat bangga sebagai anak Zeus, dan Hera membencinya karena mengingatkannya pada ketidaksetiaan suaminya. Ya wajar sih. Saudara Herakles adalah Iphicles, anak Amphitryon. Iphicles menjadi ayah dari pembantu Herakles, yaitu Iolaus. Pada malam ketika Herakles dan Iphicles dilahirkan, Hera meminta Zeus untuk bersumpah bahwa bayi yang lahir pada malam itu dan merupakan keturunan Perseus akan menjadi raja yang agung. Hera tahu bahwa keturunan Perseus yang akan lahir adalah Herakles dan Eurystheus. Setelah sumpah tersebut diucapkan, Hera bergegas menuju Alkmene dan memperlambat kelahiran Herakles dengan menyuruh Lithia atau Dewi Kelahiran menahan Herakles di rahim Alkmene. Hera kemudian membuat Eurystheus lahir lebih awal sehingga Eurystheuslah yang akan menjadi raja dan bukan Herakles. Herakles akhirnya bisa lahir berkat Galantis, yaitu pelayan Alkmene yang menipu Lithia. Bayi tersebut awalnya diberi nama Alkides oleh orang tuanya. Dia mengubah namanya menjadi Herakles agar Hera tidak lagi membencinya. Namun gagal. Hera tetap membenci Herakles. Beberapa bulan setelah ia lahir, Hera mengirim 2 ekor ular untuk membunuh Herakles. Herakles lalu mencekik kedua ular tersebut. Pengasuh Herakles kemudian menemukan Herakles sedang memainkan tubuh ular tersebut layaknya mainan anak-anak. Jadi dikasih ular malah dimainin ya guys. Masa muda Herakles. Masa muda Herakles termasuk apa ya guys ya? Begajulan lah boleh dibilang, emosional gitu. Dia pernah belajar bermain lira. Lira itu semacam alat musik petik ya. Kalau sekarang itu kayak harpa. Kepada Linus, guru lesnya nih. Dia suatu saat terbawa emosi, malah membunuh guru lesnya itu dengan lira. Gokil ya. Kemudian Herakles juga pernah disuruh oleh ayah tirinya, yaitu Amphitryon, untuk mengembalakan ternak ke gunung. Ketika itu Herakles didatangi oleh 2 orang nimfa. Nah, mereka memberikan Herakles 2 pilihan. Yang pertama yaitu kesenangan dan kebajikan. Istilah kata pangkat dan jabatan lah gitu guys. Dan yang kedua yaitu kehidupan yang bahagia atau kehidupan yang keras namun berujung kemuliaan. Dan akhirnya Herakles malah memilih pilihan yang kedua guys. Kemudian di Thebes Herakles menikahi anak Raja Kreon, yaitu Megara. Suatu hari Hera memicu kegilaan pada Herakles dan menyebabkan Herakles membunuh anak-anaknya sendiri. Kegilaannya ini kemudian disembuhkan oleh Antikyreus, pendiri Antikyra. Herakles menyadari dosanya dan menemui orakel Delphi. Tanpa sepengetahuan Herakles, orakel tersebut dikendalikan oleh Hera. Ini Hera bener-bener ya bencinya. Sang orakel menyuruh Herakles untuk mengabdi pada Raja Eurystheus dan diharuskan menjalankan 10 tugas yang diperintahkan oleh sang raja. Dalam prosesnya Herakles dituduh curang dalam menjalankan 2 tugas sehingga Eurystheus memberinya 2 tugas tambahan. Tugas Herakles. Nih guys, seperti tadi diceritakan bahwa Hera memicu kegilaan pada Herakles sampai Herakles membunuh anak-anaknya sendiri. Untuk menebus kejahatannya, Herakles harus melaksanakan 10 tugas yang diperintahkan oleh Eurystheus, orang yang mengambil alih tempat Herakles sebagai raja. Jika Herakles berhasil, maka dia akan disucikan dari dosanya. Herakles sukses menyelesaikan 10 tugasnya.
Tetapi Eurystheus tidak mengakui pembersihan kandang Euges karena Herakles meminta bayaran atas kerjanya. Oh, itu jadi nggak dihitung pengabdian dosa ya guys, karena dia minta bayaran. Gokil. Eurystheus juga menolak pembunuhan Hydra Lernea karena Herakles dibantu oleh sepupunya Iolaus. Oh, nggak sah jadi karena dibantuin. Wah, kasihan juga ya Herakles ya. Eurystheus kemudian memberi 2 tugas tambahan pada Herakles, yaitu mengambil apel Hesperides dan menangkap Kerberos. Herakles menjalankan 2 tugas tambahan tersebut dengan sukses dan menggenapkan jumlah tugasnya menjadi 12. Pertempurannya yang terkenal adalah saat ia melawan singa Nemea, yang mana kulitnya kebal terhadap panah, pedang, dan racun. Dia berhasil mengalahkan singa tersebut dan memakai kulitnya sebagai pelindung badannya. Oh iya ini dia nih. Selain itu, pertempurannya melawan Hydra naga berkepala 4 juga menjadi cerita yang sangat terkenal. Hydra adalah naga yang ketika kepalanya tertebas akan tumbuh 2 kepala. Herakles setelah bersusah payah berhasil mengalahkannya, mengambil racunnya dan mengoleskannya ke busur panah yang dimilikinya, dan menjadikan senjatanya sangat ampuh dalam membunuh musuhnya. Tidak semua sejarawan memberikan urutan tugas yang sama. Nah, berikut adalah urutan menurut Apollodorus. Yang pertama membunuh singa Nemea, yang kedua membunuh Hydra Lernea, yang ketiga menangkap kijang Kerineia, yang keempat menangkap babi Erymanthia, yang kelima membersihkan kandang kuda milik Augeas, yang keenam membunuh burung Stymphalia, yang ketujuh menangkap banteng Kreta, yang kedelapan mengambil kuda betina Diomedes, yang kesembilan mengambil ikat pinggang Hippolyta, yang kesepuluh mengambil ternak milik Geryon, yang ke-11 mengambil apel Hesperides, dan yang ke-12 menangkap Kerberos. Petualangan Herakles. Setelah menyelesaikan semua tugasnya, Herakles menyelamatkan orang-orang, menaklukkan Troya, dan membantu para dewa melawan para gigan. Herakles jatuh cinta pada putri Lole dari Oikalia. Raja Eurytus, ayah Lole, berjanji akan menikahkan putrinya dengan orang yang mampu mengalahkannya dalam kontes memanah. Herakles berhasil menang, tetapi tidak diakui oleh Eurystheus maupun putra-putranya, kecuali Iphitus. Herakles lalu membunuh Eurystheus dan semua putranya, kecuali Iphitus, dan membawa Lole pergi. Iphitus menjadi sahabat baik Herakles, tetapi sekali lagi Hera memicu kegilaan pada Herakles. Ya Allah, Hera lagi. Herakles melempar Iphitus ke atas dinding kota sampai Iphitus mati. Dan sekali lagi Herakles menebus dosanya dengan pengabdian. Jadi Hera ini bisa membuat Herakles jadi orang gila guys, tiba-tiba. Ya itulah, jadi hilang ingatan, membunuh anak-anaknya, membunuh Iphitus. Kali ini selama 3 tahun dia melayani Ratu Omphale dari Lydia. Omphale adalah ratu di Lydia. Karena telah melakukan pembunuhan, Herakles harus menjadi budaknya. Herakles dipaksa melakukan pekerjaan perempuan dan memakai pakaian perempuan, sementara Omphale mengenakan kulit singa Nemea. Oh, tukeran tugas. Tukeran kostum sih lebih tepatnya. Dan membawa pemukul mirip Herakles, tuh kan? Setelah beberapa waktu, Omphale memerdekakan Herakles dan menikahinya. Waduh, ada udang di balik bakwan ya. Seorang anak lahir dari hubungan mereka. Pada saat itu, Kerkop, makhluk kayu, mencuri senjata Herakles. Herakles kemudian menangkap dan mengikat mereka. Ketika sedang berjalan-jalan, Herakles dihadang oleh kaum Griopa.
Herakles bertarung dengan mereka dan berhasil membunuh raja mereka, Theodamas. Kaum tersebut menyerah dan menyerahkan pangeran mereka, Hylas, pada Herakles. Herakles mengambil Hylas dan menjadikannya sebagai pembawa senjata sekaligus kekasih. Bertahun-tahun kemudian Herakles dan Hylas mengikuti Jason dalam petualangan Argonaut mencari bulu domba emas. Mereka hanya ikut dalam sebagian perjalanan. Di Mysia, Hylas diculik oleh seorang Nymphia. Herakles mencari Hylas tetapi Hylas jatuh cinta pada Nympha dan tak pernah kembali pada Herakles. Sementara Argonaut melanjutkan perjalanan tanpa mereka. Pasangan dan kematian Herakles. Selama hidupnya, Herakles telah banyak menikah, yaitu kira-kira 4 kali. Nah, cuman istrinya itu banyak yang dia bunuh guys, karena dipengaruhi sama ibu tirinya, yaitu Hera. Jadi dia dibikin gila gitu. Jadi dibunuhin deh orang-orang yang dia sayang. Kacau ya. Istri pertamanya adalah Megara, yang anak-anaknya dia bunuh karena mengalami suatu kegilaan. Menurut Biblioteke karya Apollodorus, Megara tidak terluka dan kemudian dinikahkan dengan Iolaus. Sementara menurut Euripides, Herakles membunuh Megara juga. Istri keduanya adalah Omphale, yaitu Ratu Lydia yang menjadi pemilik Herakles ketika sang pahlawan harus menjadi budak. Yang ketiga adalah Deianira. Herakles mengalahkan dewa sungai Achilleus dalam upayanya mendapatkan Deianira. Setelah mereka menikah, Herakles dan Deianira harus menyeberangi sebuah sungai. Dan seseorang pemuda desa bernama Nesseus menawarkan diri untuk membantu menyeberangkan Deianira. Tetapi Nessus malah mencoba memperkosa Deianira. Herakles marah dan memanah Nessus dengan panah beracunnya. Sebelum mati, Nessus memberitahu Deianira untuk mengumpulkan darahnya dan mengoleskannya pada jubahnya. Dan jika suatu saat Deianira khawatir Herakles selingkuh, Deianira harus memakaikan jubah tersebut pada Herakles. Sempet-sempetnya Jajang mau mati pakai acara suruh ngolesin jubah supaya Herakles mati. Oke, lanjut ya. Di kemudian hari ceritanya Deianira curiga bahwa Herakles menyukai Lole yang tadi ya guys. Deianira lalu melakukan apa yang dikatakan oleh Nessus. Deianira merendam sebuah jubah dalam darah Nessus untuk kemudian dipakaikan oleh Herakles. Herakles memakai jubah tersebut dan tiba-tiba merasa sangat kesakitan. Oh, ampuh juga nih teluhnya ya. Darah Nessus yang telah tercampur darah Hydra membuat kulit Herakles terbakar. Herakles berusaha melepaskan jubah tersebut tetapi tidak berhasil. Herakles pun akhirnya mati. Setelah meninggal, dia diangkat sebagai dewa di Gunung Olympus dan dinikahkan dengan Hebe. Itu istri keempatnya ya guys. Cerita lain mengenai hubungan Herakles dengan perempuan adalah ketika dia diminta oleh Thespius, Raja Thespiae, untuk membunuh singa Kiteron. Sebagai imbalannya, sang raja mengizinkannya untuk bersetubuh dengan ke-50 putrinya dalam satu malam. Buset, ngantri ya. Herakles pun setuju. Setuju guys. Ayo raja, gas. Putri-putri sang raja kemudian hamil oleh Herakles dan semuanya melahirkan anak laki-laki. Banyak dari anak-anak ini nantinya menjadi raja di berbagai kota. Kacau ya. Keren juga Herakles. Guys, seperti kita ketahui bahwa di Romawi Herakles dikenal sebagai Hercules. Di Romawi Hercules disembah sebagai dewa sekaligus simbol kekuatan otot. Hercules muncul dalam beberapa cerita dalam mitologi Romawi. Guys, itulah perjalanan Herakles dalam mitologi Yunani atau Hercules dalam mitologi Romawi ya guys. Oke, cukup sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.